Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa ya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Virgo, langsung ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada ini. Oke. Kemudian ada energinya Two of Pentacles, kemudian ada ini saling cinta, saling sayang. Tapi kok kayaknya perasaan cinta dan sayang itu tidak diungkapkan ya. Ini terutama dari keputusannya kamu, gitu loh. Ya. Terutama dari keputusannya kamu. Gitu loh. Ya, jadi mari lihat ini bisa energi mantan gitu ya, atau ini tuh cinta yang tidak kesampaian gitu loh, cinta yang bukan untuk ditakdirkan bisa bersama di saat ini gitu loh ya. Jadi kayak kalau boleh jujur, sebenarnya seseorang ini tuh nggak maunya nih tuh pisah dari kamu, gagal hubungan ini. Dia mau itu tuh ya, kalau dia diizinkan untuk memberikan ini ya, pilihan ya, jika dia diizinkan untuk memilih, ya maunya dia kamu tetap jadi kekasihnya dia, tetap jadi pasangannya dia gitu loh ya. Jangan ada kata mentok relationshipnya kalian ya, stuck gitu, nggak boleh. Maunya dia terus bergulir, terus berjalan gitu. Tapi ya berjalannya bukan ke arah kemudian ke perpisahan ya, lagi-lagi. Tapi semakin membaik, semakin baik ya, semakin solid gitu loh. Semakin besar cintanya, semakin besar sayangnya, semakin besar keinginan untuk bersama, tanggung jawabnya semakin besar gitu ya. Nah, tetapi ya hal itu tuh nggak bisa dia paksakan kepada kamu, nggak boleh katanya gitu loh. Ataupun kalau dia mau memaksakan, nggak bisa, bukan nggak boleh tapi nggak bisa gitu loh. Karena jelas-jelas di sini tuh kamu menunjukkan ya, dia boleh aja seneng sama kamu, suka sama kamu, pengen begini dan begitu dalam artian asmara dengan kamu gitu ya. Tapi ternyata mari lihat kamu di sini tuh sudah punya pilihan lain gitu loh. Semacam mari lihat kamu sedang mau membuka lembaran hidup barunya kamu ya. Jadi caranya kamu menjalani hubungan dengan dia akan berbeda jika dibandingkan dengan selama ini tuh bagaimana kamunya kepada si dia. Itu loh. Sudah mulai kamunya itu tuh misalnya gini. Saat ini ya, ini contoh aja ya. Kamu sedang mikirkan, wah aku harus berbisnis. Ya, kalau kamu ini tuh seorang wanita gitu. Aku pengen berbisnis. Jadi kayak mau dicegah pun kamu untuk fokus kepada bisnisnya kamu, nggak akan bisa lagi. Nggak akan bisa gitu loh. Walaupun dia komplain sama kamu, udahlah kamu jadi ibu rumah tangga aja lah, udahlah kamu di rumah aja, aku yang ngebiayain kamu, misalnya seperti itu. Tapi ini bukan hanya soal uang gitu ya. Namun boleh menurut kamu lah ini aktualisasinya kamu juga gitu loh. Nah di sana aktualisasi, misalnya memang kamu punya hobi untuk mengembangkan dirinya kamu ya di sana. Jadi kalau untuk kamu di kerangkeng, dibuat kamu di dalam zona nyaman saja, kamu tidak mau ya. Menurut orang kamu sedang ditempatkan kepada zona nyaman, tapi menurut kamu zona nyaman itu tuh ya di luaran sana gitu loh. Itu loh. Jadi zona nyaman yang dia tawarkan kepada kamu, menurut kamu, wah ini nggak nyaman-nyaman juga ini nih, gitu, ya, di sana. Jadi kayak langkahnya kamu mau kayak gimana, mau seperti apa, nggak bisa dikontrol oleh siapapun.
Jadi kamu sedang nunjukin, ini hidupnya aku, suka-sukanya aku, terserahnya aku, akan seperti apa hidup ini. Gitu. Aku menghargai kamu baik sama aku hargai kamu suamiku, istriku, pacarku misalnya. Gitu ya. Tetapi aku nggak bisa nih kehilangan diriku hanya demi bisa bersama dengan kamu. Itu loh di sana. Jadi sekiranya kamu bilang kamu mau bercerai pun sama si dia, ini tuh perceraian bukan sebab karena kamu sudah kehilangan rasa sayang ke dia, gitu ya. Tapi kayak ada tahu aja dirinya kamu, ada hidup lain, ada hidup baru, yang itu lebih baik daripada relationship ini dengan dia, gitu ya. Nggak bisa kamu itu tuh misalnya disuruh untuk menjabarkan kehidupan macam apa sih yang kamu mau. Nggak tahu aku, tapi pokoknya ada itu ya, macam ada kayak keyakinan diri gitu loh, ada yakin dirinya kamu gitu ya, bahwa kalau pun tanpa si dia akan baik-baik aja hidupnya kamu, atau bahkan menurut kamu wah ini bakal luar biasa, gitu loh. Nah beberapa misalnya kalian masih pacaran, bisa aja dia kayak yang ngajak kamu merit gitu ya. Nah tapi kamu belum kalau merit belum dulu. Kalau hanya sebatas pacaran bolehlah. Jadi kayaknya menurut kamu hidupnya kamu tidak berhenti hanya sampai bersama dengan si dia ini. Dan kemudian petualangan hidupnya kamu hanya berurusan tentang kamu dan dia. Macam ada lagi kehidupan private-nya kamu gitu ya, kehidupan pribadinya kamu. Itu yang kamu pahami secara intuitif gitu loh. Kamu juga nggak taunya tuh apa ya yang sebenarnya jaminan di masa depan. Kalau dinalarkan, dilogikkan, bisa-bisa kamu nggak ngerti. Tapi kalau batin, kok yakin, mantap gitu loh. Mantap, yakin kamunya. Kalau soal batin gitu ya, nanti sana. Kamu bukannya kayak mau melukai dia, kamu bukannya kayak mau mencederai dia, ya, mau ngecewain dia, nggak ada, mau ngejahatin dia, nggak ada, gitu. Tapi kamu juga nggak bisa menyangkal dirinya kamu sendiri, nggak bisa, itu loh. Sana ya, kalau mari lihat. Jadi seperti buktinya lah ya, kamu tidak mau melukai dia, kamu bisa dengan terang-terangan ngomong sama dia, kalau untuk menikah aku belum siap. Coba kalau kamu mau main-mainin dia ya, kamu pasti bisa aja akan kayak ngomong palsu gitu, ya kita merit gitu. Tapi sebenarnya kamu tidak mau gitu kan. Nah, kamu bisa jujur ini, kamu polos ini, Virgo yang mari tarik energinya saat ini ya. Kamu polos, nggak ada neko-nekonya kamu hanya tertuju pada sesuatu yang kamu anggap baik, dan yang sebenarnya sih memang baik sih menurut Mari. Tapi apa yang menjadi pilihan hidupnya kamu ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan dari si yayang bebeknya kamu ini, gitu loh. Nggak sesuai. Jadi kalau Mari lihat, dia bisa aja ini ya, yang kayak dalam hubungan kalian ini, walaupun kamu kelihatan lemah, tak berdaya ya, atau misalnya kamu kelihatan feminim gitu loh ya, tapi sebenarnya kamu enggak feminim. Ada energi maskulin diam-diam di dalam dirinya kamu, gitu loh. Jadi kalau mau untuk diatur-atur orang hidupnya kamu seperti apa, bagaimana, kok kayaknya nggak akan bisa ya, nggak akan bisa ini. Mari lihat, kamu kayak air yang ngalir gitu loh. Kamu air yang ngalir, jadi nggak bisa dihambat ya. Air akan mencari celah, gitu sistemnya kamu. Kamu nih nggak yang pakai histeris, aku maunya begini, aku inginnya begitu. Energinya kamu pelan, tapi pasti, itu loh. Dan kayaknya itu salah satu kekuatannya kamu, ya Virgo ya. Kamu tenang, pelan, tapi pasti kamu berjalan ke arah tujuannya kamu, mendapatkan apa yang kamu maui. Itulah istimewanya kamu di mata dari si pasangannya kamu.
Ya, kepercayaan dirimu itu tuh sebenarnya seksi, tapi justru itu juga yang sekaligus menyulitkan dia ya, menyulitkan dia untuk menjadi pasangannya kamu. Gitu. Jadi kamu tidak bisa dicegah. Nah, untuk di sementara waktu ini, yang mampu dia lakukan adalah bersabar, ya. Terus lagi bersabar untuk menghadapi kamu. Itu loh. Ini orang bisa ini kayak bilang bahwa dia bolak-balik ya, cedera dia gara-gara kamu. Dia bisa bolak-balik ya, merasakan dampak ya atas sikapnya kamu dalam hubungan kalian berdua ini. Gitu. Tapi kayak gimana? Dia sudah terlanjur cinta, dia udah terlanjur sayang sama kamu. Kalau ditakar-takar cinta dan sayang, siapa yang paling besar? Ya dialah tentu saja. Gitu. Kalau kamu sayang, tapi belum tentu cinta. Makanya kalau kamu misalnya bilang kita cerai, kita putus, oh itu tuh bukan karena kamu ndak ada sayang lagi, inget ya. Tapi udah kamu kayak ngerasa bahwa saatnya kamu mencintai hidupnya kamu sendiri, dirinya kamu sendiri. Kalau cinta kepada diri, kalau rasa sayang bisa ke siapapun. Gitu loh. Ya, bisa kepada siapapun. Jadi walaupun dia kayak memohon-mohon sama kamu, jangan kita cerai, jangan kita pisah, ayo kita terus bersama. Kamu tanpa harus histeris, tidak, aku tidak mau sama kamu. Kamu bisa aja diem, tapi dalam diemnya kamu seperti itu adalah bunyi berisik ya, bunyi tegas gitu, bilangin tidak. Gitu lah. Ya, agak lain kamu ini. Agak lain, ada inner powernya kamu ya. Yang vibe-nya itu tuh bisa dirasakan oleh pasangannya kamu. Nah, jadi ya kalau mau untuk begini dan begitu ya, menghalang-halangi langkahnya kamu, dia ngerasa itu hal yang sia-sia. Ya sudah, mendingan dia mesti harus bersabar saja. Gitu loh. Bersabar saja. Dan kalau tentu ya, ini lagi dalam keadaan emosional dianya ya, untuk bulan Desember, boleh aja dia tuh kayak kepikiran untuk ngelepasin kamu. Tapi sudah pasti ya, kalaupun dia mau punya wacana ngelepasin kamu, itu tuh bukan satu langkah yang gampang untuk dia lakukan. Pikiran bisa mendesak untuk pergi dari hidupmu, tapi hati pasti akan melarang. Gitu loh. Hati tidak akan terima, hati nggak akan bisa berhenti untuk sebegitu gampangnya tidak lagi mencintai kamu, tidak lagi menyayangi kamu, tidak lagi berharap bersama dengan kamu. Gitu loh. Ya, jadi agak-agaknya bisa modar juga nih si kawan ini ya. Modar juga dia menghadapi perasaan cintanya dia ini tuh ke dirimu. Gitu loh. Ya, kamu adalah sosok orang yang tidak gampang untuk dicintai dan disayangi, beresiko besar. Itu ya. Ada harganya di situ. Ada harganya. Kamu orang yang bisa bikin dia bahagia, tapi sekaligus kamu adalah orang yang juga bisa bikin dia merasa sengsara, menderita. Tapi dia begini nih, mau dia nanti akan belajar ya. Nah, nanti dia bisa akan belajar bukannya melepaskan kamu, tapi beradaptasi. Benar-benar kali ini tuh lebih kuat lagi beradaptasi, menghadapi dan menerima inilah kamu orangnya. Gitu loh. Kalau kamu bilang tidak, maka hasil akhirnya akan tidak. Kalau kamu bilang iya, maka hasil akhirnya akan iya. Jadi dia akan belajar untuk berhenti memperjuangkan apa yang dia anggap itu tuh benar bagi dia. Ya, kalau dia masih mau bersama dengan kamu, mau nggak mau ya, nanti dia akan belajar untuk kompromi ke kamu, untuk toleransi sama kamu. Gitu loh. Mencintai kamu itu tuh harus punya hati yang lapang, pikiran yang tenang, gitu ya. Harus punya ketulusan, gitu loh. Ya, harus punya ketulusan. Gitu ya. Dia harus menanggung konsekuensi masih ingin tetap bersama dengan kamu. Kamu itu tuh bukan burung yang bisa dimasukkan dalam sangkar, walaupun sangkarnya itu tuh terbuat dari emas, nggak bisa. Itu, ya.
Dan ya lagi, orang ini tuh kan percaya. Jadi selama dalam hubungan dengan kamu, ini kan kamu baik banget ya. Bukan bermaksud untuk memuja-muji, menjilat kamu ya. Toh kita nggak saling kenal ya. Nah, tapi kayak ketika kamu bersama dengan dia, mari lihat lebih banyak ya. Kamu kayak nunjukin sisi baiknya diri kamu. Gitu loh. Kamu ekspresikan, inilah aku gitu ya. Dengan polosnya, dengan tulusnya. Kamu ini tuh kan kalau pikirannya mencela-mencela yang nakal-nakal, jahat-jahat kan, nampaknya mari kamu belum terkontaminasi ya pada kejahatan sisi manusia yang buas gitu ya, yang egois gitu, yang liar gitu. Nampaknya kamu belum terkontaminasi, entah karena usianya kamu masih muda atau ya memang jiwanya kamu itu tuh pure. Ya, memang jiwanya kamu itu tuh bersih gitu loh. Nah, jadi itu yang keistimewaannya kamu. Dan gara-gara dia menilai, iya sih kamu baiknya ini sebenarnya. Kamu enggaknya nih mau menyakiti aku. Maka di situ tuh pun dia jadinya belajar. Aku juga enggak boleh nyakitin kamu. Aku juga enggak boleh egois. Aku harus menghargai kamu. Aku harus menghormati pilihan-pilihan hidupnya kamu. Aku harus membiarkan kamu menjadi dirinya kamu sendiri. Karena kamu enggak punya niatan untuk nyakitin dirimu sendiri ataupun menyakiti orang lain. Gitu. Jadi kayak enggak ada alasan yang bisa dia pegang ya untuk dia mengontrol kamu, mengatur hidupnya kamu gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya akhirnya begini, bukan tapi ya, akhirnya begini, andai kan kamu bilang bahwa kamu tidak mau lagi bersama dengan dia misalnya, atau kamu bilang ya hubungan kita ini tuh hubungan pertemanan aja ya, hubungan kita hubungan casual saja ya, atau kita bercerai saja ya, kita berpisah saja, maka dia akan bilang ya oke lah, aku akan belajar untuk menerima itu gitu. Dan kemudian dia ini bisa melanjutkan dengan, walaupun kamu tidak cinta aku, kamu tidak sayang sama aku, kamu tidak mau lagi sama aku, tapi biarkan aku tetap dengan dirinya aku ini yang tetap mencintai kamu, tetap menyayangi kamu, tetap membiarkan diriku menginginkan untuk bersama dengan dirimu gitu loh ya. Jadi kepasrahannya dia itu tuh sama dengan perjuangannya dia. Nah begitu nih nanti hasilnya, keadaannya ya. Kepasrahannya dia bukan tandanya dia kalah, tapi di situ tuh dia bisa dengan tenang ya, dengan damai mencintai kamu gitu loh, mengharapkan kamu di situ ya. Kamu ada, tapi kamu tidak bisa dimiliki secara utuh. Itu yang bikin dia juga sedih gitu lah ya. Itu yang bikin dia sedih. Kamu ada, tapi kamu tidak bisa diklaim menjadi punyanya dia, nggak bisa gitu lah. Dan Marilla juga orang ini sebenarnya baik gitu ya, ada sisi baiknya dia gitu ya. Kenapa Marilla ada sisi baiknya ya, sebab dia nggak berpegang terus ya pada keegoisan dirinya dia. Pokoknya kamu harus aku punya, ugal-ugalan dia ya, mampus dia untuk memaksa kamu. Nah ini tuh tidak, prinsipnya tidak ya, kalau kamu nggak mau ya sudah, apa boleh buat. Nah gitu prinsip dari si dianya, apa boleh buat gitu ya. Ya namanya aku yang pengen sama kamu, aku yang ingin dengan kamu, ya sudah, inilah resikonya menginginkan kamu. Jadi kamu tidak dihukum. Kadang-kadang kan ada tuh ya orang ya, dia menghukum orang lain karena orang lain itu tuh tidak sesuai dengan yang dia maui, marah, benci, kesal. Nah kalau seseorang ini sih mari lihat ya, dia nggak kayak gitu. Ya udah, dia harus menelan fakta pahit ya, apabila kemudian kamu memilih dirinya kamu sendiri, caranya kamu sendiri ya, dan akhirnya itu tuh membuat keadaan bertolak belakang dengan kehendaknya dia. Nah seperti itu ya. Oke, baik Virgo, sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak.
Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, kita akan awali dari inisial N, ada nama, M mesra, P ada penting, G ada gunung, A ada asli, T ada tinggi, O ada ombak, W ada wanita. Nah, berikut masuk kita ke zodiak, ada energi dari Aquarius di sini, kemudian Scorpio, hadir energi dari Aries, berikut ada Cancer, Sagittarius di sini, dan berikut ada energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.